Saya akan sampaikan sedikit tentang komunikasi. Kenapa komunikasi kita sebut mutiara yang terpendam? Karena seperti mutiara, komunikasi ini sesuatu yang sangat berharga. Dan kalau kita bisa mengemasnya, kalau kita bisa memahaminya, itu seperti mutiara laut ya. Mutiara laut itu mahal, berkilo-kilo gitu ya. Nah, setiap manusia itu kan membutuhkan komunikasi, makanya dibutuhkan seorang sahabat yang dimana kita bisa curcol gitu ya, bisa menyampaikan segala sesuatunya. Itu curcol, itu kan komunikasi ya, bukan hanya bersahabat terus diem-dieman, nggak ada. Tapi seringkali ketika kita memasuki di dalam rumah tangga, komunikasi dengan pasangan itu sangat rentan. Padahal ketika pacaran, wah rasanya dunia milik kita berdua dimanapun, ngobrol entah apa yang diobrolkan kita tidak tahu ya. Tapi ketika sudah masuk di dalam rumah tangga, bisa diem-dieman, tidak ada lagi komunikasi. Semua orang membutuhkan komunikasi, orang yang tunawicara, orang yang tunarungu, semuanya membutuhkan komunikasi. Jadi komunikasi adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Demikian juga di dalam rumah tangga, komunikasi itu kebutuhan dasar dari pasangan suami istri dan anak-anak ya. Saya sering menemui dan saya sendiri dulu memutuskan untuk secara sepihak, dan banyak terjadi itu memutuskan secara sepihak saja, memutuskan komunikasi. Udahlah, aku enggak mau komunikasi sama dia lagi. Kenapa? Sama suamiku. Abisnya kalau diajak bicara, ada yang enggak nyambung, ada yang cuman marah-marah, enggak mau dengerin, terserah kamu. Nah, kita jadi males gitu. Banyak hal yang membuat pasangan suami istri, bukan hanya istri saja tapi suami juga malas bicara sama pasangannya. Kenapa? Baru ngomong sebentar sudah diomongnya banyak. Jadi kemarin saya menemukan satu kata-kata, wanita yang bebal, wanita yang bodoh itu cerewet, banyak bicara. Nah, semakin kita banyak bicara, itu semakin menunjukkan kebodohan kita kadang-kadang. Tapi maksudnya bicara yang cerewet ya, yang nggak perlu ya. Nah, kadang-kadang suami itu malas bicara dengan istri. Kenapa? Karena ya baru suami tanya satu hal, ini istri ngomongnya bisa segunung gitu ya. Jadi suami malas gitu. Karena komunikasi itu harus dibangun, harus dipahami, harus mengerti satu dengan yang lain. Karena tanpa semuanya itu kita tidak bisa membangun rumah tangga. Kita tidak bisa merajut kembali. Nah, salah satu hal sebetulnya yang dulu seringkali kami suami istri saya dengan Pak Yus ini alami, dulu itu saya memutuskan gini, udahlah aku enggak mau bicara sama dia. Dulu berapa puluh tahun yang lalu ya. Saya memutuskan saya enggak mau lah bicara sama dia. Kalau saya ada masalah, sebetulnya kan kepengen ya ngomong sama pasangannya, ngomong sama suaminya, pengen dimengerti lah ya. Oh iya, terus biar mah ya wes sabarlah, atau pengennya kan gitu. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika saya berbicara, saya lagi ada masalah gini, bukan dimengerti, bukan ya udahlah mah nggak apa-apa gitu. Dinasehati dan dimarahi. Ini loh saudara, Bapak Ibu saudara sekalian. Hal itu yang membuat saya akhirnya gini, udahlah kalau ada apa-apa diam. Tak tangani sendirilah, nggak usah ngomong dia, daripada dinasehati, dimarahi. Dinasehati itu lumayan ya, dimarahi. Lebih parahnya lagi diceramahi saudara. Nah, emang aku tuh kurang ceramah Pak ya. Di mana-mana udah banyak dengar ceramah gitu loh. Dari sekolah SD sampai tua sampai kuliah ceramah terus. Padahal kebutuhannya hanya butuh dimengerti. Nah, hal itu membuat saya dulu gini, wes lah aku menang wae.
udahlah aku diem aja, aku nggak mau komunikasi lagi dengan dia. Lama-lama segala sesuatu saya kerjakan sendiri. Tapi satu ketika beliau nih ngerti gitu ya, beliau tahu, loh kok saya melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa persetujuannya beliau gitu. Beliau juga marah gitu. Ya saya ngomong, lah kalau aku ngomong sama kamu juga nggak ada jalan keluarnya, cuman diomeli, cuman dimarahi, cuman diceramahin, akhirnya ribut lah kita. Jadi itu membuat kami berdua lama-lama itu terpisah, bukan terpisah di rumahnya enggak, tapi terpisah secara emosi, secara apa ya, secara jiwa. Nah, karena kenapa? Tidak ada komunikasi. Ketika kami mulai membangun kembali komunikasi, ada 3 kunci dalam komunikasi yang saya sadari. Yang pertama adalah kita membutuhkan kerendahan hati satu dengan yang lain. Di dalam komunikasi kita butuhkan kerendahan hati. Kita tidak bisa menang-menangan sendiri. Kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Kemudian kunci komunikasi yang kedua adalah lemah lembut. Ngomong jangan menang-menang, menang-menang sebagai pria perkasa. Sebagai wanita, ya, sebagai wanita galak. Bojoku galak, bojo galak. Saya sering nasihati dia, kalau ngomong nadanya jangan tinggi, ya, nada harus lemah lembut. Jadi itu untuk kamu sendiri. Kalau ngomong nadanya jangan tinggi. Ya, karena nada tinggi itu kan identik dengan orang yang emosi dan orang yang marah. Ya, lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kesabaran satu dengan yang lain, atau memiliki ruang, memiliki toleransi buat pasangan kita. Nah, itu 3 kunci yang saya bisa bagikan ya. Di dalam komunikasi kita membutuhkan satu dengan yang lain, memiliki kerendahan hati, tidak menang-menangan sendiri, tidak kesombongan. Pokoknya aku yang paling benar, enggak, saudara. Yang kedua, kelemah lembutan. Kalau bicara juga nada jangan tinggi. Ingat-ingat itu. Terima kasih. Jangan terima kasih. Dan yang ketiga adalah memiliki kesabaran dan toleransi. Itu saja Pak Yus.